malu terhadap keluarga, malu terhadap lingkungan, dan malu kepada Tuhan, jangan sekali-kali lakukan ini. Pungli, kita semua pasti bisa. Dalam rangka mencegah pungutan liar, Pungli, Satgas Unit Pemberantasan Pungutan Sapu Bersih Pungutan Liar, Saber Pungli, Kabupaten Manggarai Barat, menggelar sosialisasi pencegahan praktek pungli di Aula Kantor Camat Sanonggoang, hari Jumat 22 Desember 2023. Sosialisasi tersebut dihadiri Camat Sanonggoang, perwakilan Inspektorat Manggarai Barat, Kasih Propam Polres Manggarai Barat, perwakilan Polsek Sanonggoang, Kepala UPTD Sekecamatan Sanonggoang, Kepala Desa Sekecamatan Sanonggoang, para kepala sekolah, serta unsur terkait lainnya yang turut hadir dalam sosialisasi tersebut. Kasih Propam Polres Kabupaten Manggarai Barat mengatakan, sosialisasi ini bertujuan membangun sistem pencegahan dan pemberantasan terhadap pungli, di mana tugas dan tanggung jawab Saber Pungli yakni melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara tegas, efektif dan efisien dengan mengoptimalkan personil, satuan kerja, maupun sarana prasarana. Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini yakni menciptakan pelayanan publik yang baik dan prima di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Kita dari Pokja Pencegahan UPP Saber Pungli Kabupaten Manggarai Barat rutin melaksanakan kegiatan sosialisasi ini. Secara spesifik kita juga mengajak seluruh ASN maupun masyarakat untuk pencegahan terhadap pungli ataupun potensi terjadinya pungli. Adapun pengawasannya, lanjut dia, dapat dicegah melalui pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terlaksana sehingga dapat menguatkan sistem kontrol pada pengawasannya. Untuk kepala desa berani mengatakan tidak, manakala itu tidak benar. Sebagai pejabat publik tetap melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang ada dan tidak menyimpang dari aturan. Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat mewujudkan Kabupaten Manggarai Barat yang makin bersih dan bebas dari pungli sehingga kedepannya nakoda pemerintah berjalan dengan sangat baik. Karena apa? Jika terjadi hal seperti itu pasti bukan hanya pelayanan saja yang diberikan secara baik, tetapi ada rasa sakit hati dan keterpaksaan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu pelayanan. Baik begitu di pemerintahan ataupun di instansi. Di desa, kantor Pemda, kepolisian sama semua Pak, kami melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Tapi bentuknya beda-beda sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Budaya ini, kita budaya timur ini kan paling, ya terus terang saja tidak mau repot. Kenapa sih kita dari pemerintah pusat mengingatkan kembali menyangkut tentang pungli ataupun pungutan liar ataupun gratifikasi yang menjadi budaya barangkali sebelumnya pernah terjadi entah di tempat manapun, karena memang kita tidak bisa pungkiri mengatakan bahwa di Indonesia tidak ada hal itu. Ada. Makanya pemerintah mengingatkan dan membuat program seperti ini untuk kita saling mengingatkan budaya itu pelan-pelan dihilangkan. Karena apa? Jika terjadi hal seperti itu pasti bukan hanya pelayanan saja yang diberikan secara baik, tetapi ada rasa sakit hati dan keterpaksaan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu pelayanan. Baik begitu di pemerintahan ataupun di instansi. Di desa, kantor Pemda, kepolisian sama semua Pak, kami melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Tapi bentuknya beda-beda sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Budaya ini, kita budaya timur ini kan paling, ya terus terang saja tidak mau repot. Dilihat dari nominalnya. Nominalnya ini berapa? Jangan sampai melebihi daripada ketentuan, karena di situ ada penunjukan langsung, ada yang juga menggunakan tender. Hati-hati, jangan sampai niatnya Bapak, mereka semuanya sudah niatnya baik, tapi kalau niatnya dia umpamanya maaf ya, dia niatnya seperti dikatakan oleh pelatih sebelumnya. Tidak mungkin dia hanya menyerahkan satu rokok kalau ingin merubah sesuatu. Makanya saya menyampaikan dari awal, ada sebuah kesepakatan jika mau mengambil suatu keputusan. Contoh, kepala desa memutuskan sesuatu program, disepakati oleh semua masyarakat yang ada. Dan di situ ada tanggung jawab secara keseluruhan. Contoh, dia harus mengeluarkan dana demi kepentingan mereka. Saya rasa itu bukan merupakan gratifikasi atau pungli, Pak. Air saya salurkan dari tempat itu, jangan bilang beli dulu Pak.
anggap dari gunung tapi di desa lain tanah wilayah tidak ada yang minta pajak, tapi untuk menyalurkan itu butuh anggaran, Pak. Tetapi disepakati oleh semua orang masyarakat dan mereka mau mengeluarkan atas kesepakatannya mereka. Itu tidak masuk dengan gratifikasi ataupun pungli, Pak. Karena uang yang dia keluarkan untuk kepentingan sendiri dan kesepakatannya dia sendiri, keinginannya dia sendiri, Pak. Bukan untuk kepentingan Bapak sendiri. Kenapa disebut dengan gratifikasi ini? Memberikan sesuatu dengan tujuan tertentu kepada seseorang ataupun kelompok perusahaan yang ingin mendapatkan sesuatu berlebihan di luar daripada kapasitas dirinya. Contoh saya sebagai polisi, Pak, saya punya anak kemarin ditangkap, tolong bantu Pak, jangan sampai ditahan. Saya dikepok Pak, pakai rokok satu. Kan ada tujuan ya Pak, yang melewati daripada aturan-aturan. Memang ada kebijakan, tapi kebijakan yang tidak melalui aturan ada. Tapi kalau melewati aturan, niatnya itu. Sebagai penutup kegiatan sosialisasi pencegahan pungutan liar atau pungli ini dilakukan penandatanganan Fakta Integritas oleh seluruh kepala desa sekecamatan Sanonggoang.